Shalom sahabat Kristiani dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Alkitab Suara Tuhan. Konten kita kali ini berjudul, Kemana Roh Orang yang Meninggal Pergi? Namun sebelumnya, mohon untuk Anda menekan tombol like, subscribe, dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tetap mendapatkan pemberitahuan jika ada konten terbaru. Dan jangan lupa untuk memberikan komentar yang membangun dari konten yang disajikan. Terima kasih, selamat mengikuti. Belakangan ini, beredar sebuah video kesaksian dari seorang yang bisa melihat arwah orang yang sudah meninggal. Ia menceritakan bahwa roh orang yang sudah meninggal itu berjalan-jalan mengitari peti matinya dengan kebingungan. Roh itu berbicara kepada keluarga yang ada di sana, tetapi tidak ada orang yang menanggapinya, karena mereka tidak melihat roh itu. Lebih lanjut lagi, diceritakan bahwa ada roh orang yang sudah meninggal itu kecewa, karena upacara pemakaman dilakukan secara Kristen, jadi istilahnya ada kristenisasi terhadap orang yang meninggal itu. Ia juga mengatakan bahwa, menurut pengalamannya, selama 40 hari roh orang yang sudah meninggal itu masih diizinkan berada di dalam rumah. Namun setelah 40 hari, roh tersebut harus keluar dari rumah. Sayangnya tidak dijelaskan kemana roh itu pergi. Tetapi, jika keluarganya melakukan ritual sembahyang, maka roh orang tersebut diizinkan masuk ke rumah tersebut selama acara sembahyang. Tidak sedikit orang Kristen yang mempercayai cerita seperti itu, karena kurangnya pengetahuan Alkitab, dan jarangnya hal-hal seperti itu dikhotbahkan atau dibahas di gereja. Apa kata Alkitab tentang roh orang yang sudah meninggal? Mari kita teliti, apa yang Tuhan Yesus ceritakan, sehubungan dengan roh Lazarus dan orang kaya yang meninggal. Roh orang yang meninggal akan dibawa oleh malaikat. Lukas 16 ayat 19-31 berkata, ada seorang kaya, pakaiannya mahal-mahal dan hidupnya mewah setiap hari. Ada pula seorang miskin bernama Lazarus. Tubuhnya penuh dengan kudis yang bernanah. Lazarus biasa dibawa ke hadapan pintu rumah orang kaya itu. Dia berharap dapat mengisi perut dengan sisa-sisa yang dibuang dari meja orang kaya itu. Kadang-kadang, anjing datang menjilat kudisnya. Orang miskin itu meninggal, lalu dibawa oleh malaikat ke sisi Abraham di sorga. Orang kaya itu pun meninggal dan dikebumikan. Di alam maut dia sangat menderita. Apabila dia memandang ke atas, dia nampak Abraham jauh di sana dengan Lazarus di sisinya. "Bapak Abraham," seru orang kaya itu, "kasihanilah saya. Suruhlah Lazarus mencelupkan jarinya ke dalam air dan membasahkan lidah saya, karena saya sengsara di dalam api ini." Tetapi Abraham menjawab, "Ingatlah anakku, seumur hidupmu kamu sudah mendapat segala yang baik, sedangkan Lazarus mendapat segala yang buruk. Tetapi sekarang Lazarus mendapat hiburan di sini, sebaliknya kamu menderita sengsara. Selain itu, ada pula jurang yang dalam di antara kamu dan kami, sehingga orang dari sini tidak dapat ke sana dan orang dari sana tidak dapat kemari. Jika demikian, Bapak Abraham," kata orang kaya itu, "saya memohon supaya Bapa menyuruh Lazarus pergi ke rumah ayah saya. Saya mempunyai 5 orang saudara. Biarlah Lazarus pergi memberikan peringatan kepada mereka, supaya setidak-tidaknya mereka tidak akan datang ke tempat penderitaan ini." Abraham berkata kepadanya, "Tidakkah mereka mempunyai kitab Musa dan kitab nabi-nabi yang memberikan perintah kepada mereka? Sepatutnya mereka mendengarkan perintah kitab-kitab itu." Tetapi orang kaya itu menjawab, "Hal itu tidak cukup, Bapak Abraham. Jika ada seorang bangkit daripada kematian lalu datang kepada mereka,
tentu mereka akan bertobat dari dosa. Tetapi Abraham berkata kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan ajaran Musa dan nabi-nabi, mereka tidak akan percaya juga sekalipun ada orang bangkit daripada kematian. Menurut Alkitab, roh orang yang sudah meninggal, tidak ada yang gentayangan. Semua dijemput oleh malaikat Tuhan, dan ditempatkan pada tempat yang telah disediakan. Entah itu di pangkuan Abraham, ataupun di tempat penderitaan. Dari bacaan Lukas 16 tadi, jelas bahwa roh orang yang sudah meninggal, tidak seenaknya pergi dari sorga ke dunia, atau dari neraka ke dunia. Hal ini nyata dari orang yang kaya itu, tidak bisa pergi kembali ke rumahnya, atau memohon agar Lazarus diutus ke dunia untuk memperingati saudara-saudaranya. Lazarus bahkan Abraham, yang adalah bapa orang beriman, juga tidak bisa datang ke dunia orang hidup dari dunia orang mati. Firman Tuhan dalam Ayub 7 ayat 9 dan 10 mengatakan, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya, dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Marilah kita sebagai orang Kristen, yang dasar kepercayaannya adalah Alkitab, harus lebih mempercayai apa yang dikatakan Alkitab, ketimbang mempercayai semua tipu si iblis. Amin.